Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsinar, Kepala SD Juara Jakarta Selatan, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda karena telah membersamai anak-anak selama masa pandemi ini, selama masa pembelajaran jarak jauh. Kami yakin memang tidak mudah antara membagi waktu dengan mengajarkan anak di rumah dan mencari nafkah di luar, karena biasanya kondisi ini terkadang waktunya bentrok. Pasti tidak mudah untuk bisa menyampaikan materi yang diberikan guru agar anak paham dengan setiap penjelasan. Pasti tidak mudah untuk bisa mengontrol emosi anak, karena biasanya mereka bisa bermain bebas, namun harus tetap di rumah saja karena pandemi yang belum tahu sampai kapan akan berakhir. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dan belajar seperti biasa. Kita harus yakin kesulitan yang kita hadapi akan Allah ganti dengan beragam kemudahan di saat kita mau saling bekerja sama dan saling membantu. Seperti di dalam Al-Quran disampaikan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan ini diulang sebanyak 2 kali. Maksudnya adalah kita harus yakin bahwa semua akan mudah. Jika kita yakin, semua mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalul hazna idza syi'ta sahlan. Ini adalah salah satu doa untuk diberikan kemudahan, karena semua kemudahan datangnya karena pertolongan Allah. Dan kami sekolah mendoakan agar Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam mendidik anak dan memudahkan segala urusan. Penguatan ini kami kirimkan bukan hanya untuk menguatkan ayah dan bunda saja, tapi juga menguatkan kami guru-guru juara. Kami berusaha untuk terus menerima kritik dan saran yang membangun agar pembelajaran jarak jauh ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan bahagia. Oleh karenanya, beragam kritik dan saran pun masuk ke dalam WhatsApp pribadi kami. Oleh karenanya, video ini kami buat insya Allah oleh karenanya video ini hadir untuk jawaban dari setiap kritik dan saran yang membangun yang kami terima melalui WhatsApp pribadi kami. Mulai pekan depan, insya Allah pembelajaran akan berlangsung lebih fleksibel namun tetap terkontrol. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap pagi para wali kelas akan melakukan pembiasaan mengingatkan tentang mandi, sarapan, dan duhanya. Kenapa hal ini tidak kami putus? Karena pembiasaan terhadap anak-anak harus dilakukan selama 3 bulan. Jika hal ini kita putus, maka kita akan mengulang kembali mulai dari nol. Oleh karenanya, pembiasaan rutin ini akan terus kami lakukan. Kemudian, untuk pembiasaan membaca Al-Quran dan Iqra, itu bisa dilakukan saat maghrib. Jadi kita akan melakukan program maghrib mengaji untuk dibentuk sebuah pembiasaan baru yang mungkin sudah dilakukan di rumah sehingga bisa diaplikasikan di sekolah. Hal ini kemudian dilaporkan melalui buku kompak yang sudah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Selepas pembiasaan pagi, setiap anak akan mulai dengan tahsin tahfiz Quran. Tahsin sendiri adalah membaca Al-Quran atau membaca Iqra. Akan dilakukan setiap Senin dan Selasa. Jadi orang tua tidak akan bingung lagi tahsin kapan dan tahfiz kapan. Lalu tahfiz kapan? Tahfiznya di hari Rabu dan Kamis. Tahfiz adalah menambah hafalan dan memurojaah hafalan Al-Quran setiap anak. Dan ini akan dilakukan melalui video call yang akan dilakukan oleh guru tahsin tahfiznya masing-masing. Dan dalam waktu berjalan, wali kelas akan memberikan materi sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan di hari itu. Jadi tidak ada lagi pembagian waktu antara tematik, tahsin tahfiz, dan materi pendidikan agama. Itu akan diberikan langsung di pagi harinya, sehingga ketika anak-anak yang lain sedang tahsin dan tahfiz, anak yang belum ditelepon oleh guru-gurunya bisa mengerjakan pembelajaran yang lain. Dan dalam waktu berjalan, wali kelas akan mengontrol setiap pembelajaran. Dalam waktu berjalan, WhatsApp grup akan dikunci dan yang bisa mengirimkan hanya admin. Adminnya adalah wali kelas dan guru bidang studi tersebut. Kenapa demikian? Untuk
agar kenapa demikian? Agar materi yang diberikan oleh wali kelas dan guru tidak tertutup dengan komentar-komentar dari setiap orang tua yang ada di dalam grup tersebut, sehingga WhatsApp grup akan dikunci. Lalu bagaimana jika kami ingin bertanya? Orang tua bisa japri kepada guru yang sedang mengampu pembelajarannya. Jika materinya tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada wali kelas atau guru yang sedang bertugas saat itu, sesuai dengan materi yang akan ditanyakan. Sehingga hal ini tuh membuat orang tua lebih fleksibel untuk memberikan pemahaman kepada anak, karena tidak ada lagi pembatasan waktu. Lalu bagaimana batasan waktu pengiriman tugas? Pengiriman tugas akan diberikan batasan waktu sampai pukul 8 malam. Atau bisa lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan wali kelas, guru, dan anak. Apakah orang tua bisa bertanya jika kurang paham? Bisa. Orang tua bisa japri atau WA pribadi kepada wali kelas atau guru yang terkait. Kemudian bagaimana jika orang tua ingin bertegur sapa dengan orang tua yang lainnya? Silahkan buat grup sendiri tanpa ada guru di dalamnya, sehingga lebih fleksibel dan lebih longgar untuk menyampaikan ide-idenya. Kemudahan dan kelonggaran ini sudah kami berikan. Mohon kerjasamanya kepada orang tua untuk bisa menjalani pembelajaran jarak jauh ini dengan bahagia. Yuk bersama-sama kita buat keadaan sulit ini menjadi lebih mudah, karena bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Kami akan terus memantau keadaan pembelajaran jarak jauh dan kami terus menerima kritik dan saran yang membangun serta solusi yang terkait dengan hal-hal pembelajaran jarak jauh. Jika ditemui kendala ke depan, maka kami akan berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik agar membuat pembelajaran jarak jauh ini tetap bahagia dari rumah. Karena maju sekolahnya, bahagia anak muridnya, bahagia orang tuanya, bahagia guru-gurunya, dan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.